mengembangkan ruko saya, kira-kira saya dibantu nggak? Ya pasti saya bantu. Kan nanti kita kembangkan ya kan. Dari ruko Ya. bisa nanti. Soalnya kalau di sini Bang Luga, bisa jadi gereja besar. daerah Tangerang Barat itu belum ada Ya, gereja. gimana? Baraja, Cisoka nggak ada gereja. Coba bangun, bisa nggak? Daerah Cisoka, Baraja, Tangerang Barat. Bisa. Kenapa, Jep? Kau mau sembahyang saja? Iya, makanya saya Enggak. Karena di sini nggak ada gereja. Adanya banyaknya masjid, musola. Enggak. Ya silakan kalau bisa gitu. ini kan sedang peralihan kekuasaan, peralihan. Sekarang kan begini, debatnya aja di debat kalah, terus ngapain lagi? Apa yang mau didirikan gereja lah. Aja kadang-kadang lagi naik motor, Bang Luga, kenapa? Bang Luga yang Nabi ya? Oh iya, kenal Bang. Dan maju lagi, Bang Luga. Semua ya. Ini siapa ya? Bang Luga kan, Pak Pendeta kan? Iya, itu. Bekasi itu saya udah kenal semua. Berarti semua di jemaat saya. Udah tinggal saya tarik. Akhirnya saya minta, ya, Pak Haji mintalah nomor handphone. Saya bilang kan, rencana mau saya tarik Yesus Kristus, mau saya tarik jadi orang Kristen lah. Ngapain orang udah pada kenal, udah pada tahu. Gimana dong? Ya gitu. Jadi Kasih aja yang hostnya 10 tinggal di kali lipat King of the King. terang. Iya, nanti Hostnya mau saya dijadiin apa? jadi gembala sidang Juga. supaya dia juga jadi pendeta Miska, pastor. Jangan Apalagi Luga coba? nanti kaya aku. Paling dia suruh si Al. Ya paling andalin dia si Al aja udah saya tempeleng bolak kelihatan lagi mukanya. Saya naik, saya siksa terus. Akhirnya kalau saya ada si Al, dia kabur si Al. Karena bagaimana? Coba bayangkan, hiena gimana lah? Ada singa ketemu hiena lari nggak? Ya lari lah. Saya mau bikin kita debat Tapi di Tangerang, singa ya, Bang. kita undang sebagai samsaknya Donditan, tempeleng. Udah jinak saya kalau ditantang debat ketuhanan Yesus, ayo langsung tak selengkat kakinya. Mau jurus apa lagi sih? Coba apa mau dites? Coba keluarkan jurusnya. Bang udah singa namanya juga Roh Kudus. Betul nggak? Makanya seluruh Indonesia ini mau saya bawa kepada udah jangan kebanyakan ngomong. Bang Luga. 1 Korintus itu Bang Luga. Apa? Gimana itu ya? Aku baca kemarin ya. Roh Allah, orang yang memakai roh Allah, dia tidak akan mengatakan Yesus terkutuk dan dia tidak akan mengatakan Yesus Tuhan. Kecuali roh yang mengatakan Yesus Tuhan tadi adalah Roh Kudus. Orang yang memakai Roh Kudus yang mengatakan Yesus Tuhan, 1 tapi orang yang 12 ayat memakai roh 3. Allah dia tidak mengatakan. Iya itu betul. Salah. Nah, Jadi berarti kalau- kami roh Allah, level roh. Jadi orang 12 Kristen, ayat orang Kristen ayat 3. percaya ada Roh Kudus. Silakan Pak Denny. Iya, jadi kalau Jadi itu gini kan Miska, ayat yang tadi orang Bang Luga suruh Pak Denny ngomong, tapi dia ngomong juga. Cuman Bang Luga. Iya silakan Pak Denny. Ya, lanjut. Pak Denny. Kalau ada dorongan silakan. ya, Dek Misa itu kan tadi kan bilang ada ayat yang mengatakan hal tersebut ya, yaitu adalah ayat penolak bahwa Tuhan Yesus itu terkutuk. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mungkin terkutuk karena ayat itu berkata begini. Kalau seseorang itu memiliki atau di dalamnya ada Roh Kudus, maka dia tidak mungkin atau tidak akan dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Jadi kalau ada orang yang ngomong Yesus terkutuk, berarti tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dan Jadi juga, Bang Denny, Pak Denny, bagaimana kalau Paulus? Bukankah Paulus yang mengatakan terkutuklah orang yang salib itu? ya, jadi ayat itu tidak berkata terkutuklah Yesus di kayu salib, yang digantung di kayu salib. Jadi ayatnya itu tidak berkata terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Jadi walaupun Yesus juga digantung di kayu salib, yang dimaksudkan dengan orang itu kecuali Yesus, karena ada ayat penyanggahnya gitu. Enggak, sebentar kan ada tuh terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tergantung kata Paulus. Terkutuklah orang kayu salib. Iya tapi bukan Yesus.
Bukan Yesus yang Jadi digantung gini kayu loh, salib. Cispa, ya, Berarti saya tambahin ya. Tidak termasuk, bukan tidak Yesus termasuk. Yang terkutuk itu, yang terkutuk tidak termasuk Yesus. Yang terkutuk tidak termasuk Yesus. Jadi yang di kayu salib itu siapa Bang Denny? Yesus, tetapi yang terkutuk tidak termasuk Yesus. Yang digantung di kayu salib itu Yesus, ya tapi yang terkutuk bukan Yesus. Tapi kalau bukan Yesus, lalu siapa lagi yang tergantung di kayu salib? Yang tergantung di kayu salib Yesus. Ini boleh. Ya, boleh. Ah, Yesus yang tergantung. Berarti Yesus lah yang dikatakan terkutuk tadi kan? Enggak, tapi bukan Yesus yang terkutuk. Ah, ini lah siapa nih Pak Denny? Yang jelas-jelas di sini yang disalib Yesus. Lalu turunlah data dari Paulus mengatakan tergantung tadi, orang yang tergantung itu terkutuk. Tapi Pak Denny bilang bukan Yesus. Lalu selain Bukan. Yesus siapa-siapa yang disalib itu? Ya orang-orang penjahat-penjahat, ya mereka lah yang terkutuk. Kalau Tapi Yesus kan enggak. Paulus ini kan menulis tentang Yesus nih Paulus. Enggak, dia menulis Iya, tentang iya. orang lain, tentang Iya, tetapi Yesus enggak terkutuk. bagaimana ini? Tergantung ketika digantung kalian mengatakan itu Yesus. Oke, Lalu oke. ada data yang Saya jawab. ah jawab. Nah, Saya jawab. Yesus itu kan Yesus itu orang terkutuk, orang kudus. Tapi dia menebus kutukan orang-orang terkutuk sehingga dia menjadi kutuk. Jadi Yesus itu sebenarnya Jadi bukan terkutuk orang terkutuk, lah dia. tetapi gara dia berdosa. Iya, karena untuk menebus dosa dunia dia jadi terkutuk selama 3 hari. 3 hari kemudian dia bangkit, dia naik ke sorga. Sekarang saya tanya, oh, orang terkutuk nggak? Tidak kan? Mana ada orang terkutuk naik ke sorga? Jadi saya rasa jawabannya itu. Jadi orang yang penuh Roh Kudus itu akan mengatakan Yesus. Sebentar dulu. Sebentar, saya bicara dulu ya. Punya Roh Kudus, wajar kamu tidak bisa mengatakan Yesus itu Tuhan, karena yang ada di dalam diri kamu bukan Roh Kudus, tapi ada roh-roh jahat di dalam diri kamu menolak Yesus. Makanya roh jahat itu harus diusir supaya Roh Kudus masuk ke dalam diri. Udah jelas ya? Bang Nuga, Silakan, jangan ganti topik. aku mana ada roh? Mana ada roh di dalam tubuhku? Aku punya roh sendiri. Ngapain pula ada Roh Kudus di dalam tubuhku? Aku. Iya, setiap orang yang tidak memiliki Roh Kudus itu yang masuk tuh roh jin. Di dalam diri seseorang itu bisa ada 1000 jin, ada 20 jin, ada 80 jin, itu ada. Makanya kamu harus penuh Roh Kudus supaya jin itu keluar. Jin itu yang memaksa kamu untuk menangkal Yesus. Nah ya udah, terserah kalau kamu mau tetap ada jin di dalam diri kamu. Ya kalau saya nggak mau, saya ada jin, karena jin itu pasti masuk neraka bersama-sama dengan Kalau tubuhnya. kalau penglihatan saya Bang ya, di Miska ini banyak jin Islamnya ini. Jin-jin yang baik, bukan jin-jinnya Paulus, bukan jinnya Kristus. Di dalam kekristenan tidak ada jin beragama Islam. Jin Sebentar, setan, jin gondrowonya itu ada di tubuhnya Bang Luga Hon ini. sebentar. Iya. Sebentar ya, saya kasih tahu sama kamu. Di dalam ajaran Kristen, Boleh diceritakan dulu Bang, kenapa Tuhan menjadi kutub Bang? Kenapa itu Bang? nggak usah itu. Kamu dengar aja omong. Kamu diam dulu, saya lagi ngomong. Nggak, aku nanya ini. Orang lagi ngomong juga, kau diam dulu. Iya, aku herannya kok Tuhan menjadi terkutuk gitu, lemah banget. Iya, tapi kan dia Iya, kan? bangkit di hari yang ketiga, Dodong. Dia udah bangkit. Kan? Meskipun bangkit, Tapi kan udah bangkit sudah lah. Dodong. sama saja begini, orang melakukan kejahatan Lewat terus di penjara, bodohnya. ya di penjara, kemudian dia keluar lagi dari penjara, sejarahnya masih ada, dia pernah melakukan kejahatan. Iya, tetapi yang meskipun jadi dia masalah bangkit, kenapa dia ke surga? meskipun Kenapa dia ke surga? Di meskipun surga dia nggak ada orang bangkit, terkutuk. meskipun dia sudah bangkit, sejarahnya masih ada historinya tuh, dia pernah terkutuk, terhina sehina-hinanya, perutnya ditombak. Iya, iya. Pertanyaan saya sekarang, Oke. siapakah Oke. yang paling bertanggung jawab atas kematian? Iya. Oke, Siapa, udah ya. Muncung sama Congor. Iya, diam dulu muncung. Dodong, orang lagi ngomong. Ya, dijawab Bang, dijawab. Siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Yesus? Tolong jawab Bang. Iya, makanya kan saya bilang Terus itu dia mati menjadi kutuk untuk menebus dosa manusia, lalu dia bangkit dari antara orang mati, hidup-hidup loh, bukan secara mimpi, ya.
mati ke surga melalui mimpi. Ini benar-benar naik ke surga hidup-hidup. Nah, sekarang bertahta di sebelah kanan bapaknya, Allah Bapa, duduk sebagai raja. Ngerti kau? Bisa kolor, kau Yang masih bertanggung jawab atas kematiannya siapa? bikin orang di surga. Ya bang, yang bertanggung Yang jawab atas bertanggung kematiannya jawab siapa? orang tuanya lah, tolong. Kan ada bapaknya, ada Siapa? mamanya. Oh, jadi yang Benar, Nabi kejam Luda. kali ya bapaknya. Allah ya, Bang? Bapa, Loro Kudus. Kamar. Kok kejam kali bapaknya bang? Nabi gembala Yang domba membangkitkan itu Yesus siapa? Siapa yang membangkit? harus mati. Enggak, saya tanya. Kalau ini kambing ini harus dikambingin. Sekarang kita tanya, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati siapa? Jawab. Yang membangkitkan orang mati siapa? Jawab. Oh, Yesus dibangkitkan. Yesus dibangkit. Berarti bukan Tuhan bang. Nggak Woi, bisa bangkit jawab. sendiri bang ya? Yang bangkitkan siapa yang saya tanya? Gembel. Saya Siapa yang nggak tahu bangkitin Yesus? bang. Saya nggak tahu sejarahnya. Siapa yang Saya hanya menanggapi pertanyaan abang. Kalau kau nggak Ternyata tahu- siapa yang membangkitkan berarti Yesus Ya, dibangkitkan. Tuhan kok dibangkitkan? Siapa Bang, yang nggak bisa bangkitkan? bangkit sendiri bang. Iya, yang bangkitin siapa, tolol? Yang bangkitin siapa, tolol? Itu yang saya tanya. Kata abang tadi Yesus Iya. Yesus ada yang membangkitkan. Kempel kepala kau. Yang bangkitin Yesus siapa? Nah, Iya, abang yang yang tahu tadi membangkitkan abang siapa, Sempak? Tahu nggak sih kau? ini Tuhan kok Si dibangkitkan manusia gitu, katanya dajjal, maha kuasa tapi lawan itu gua dibangkitkan. Ini nggak masuk logika abangku, kasihannya abangku ya Allah. Saya tanya yang ngebangkitin Menyembah Tuhan yang siapa? salah ya Allah. Yang ngebangkitin Yesus itu Orang ditanya doang yang ngebangkitin Yesus siapa, malah nggak bisa jawab lagi, malah ngoceh sendiri. Jawab. Orang gila. Yang lain silakan, yang lain. Iya. Kalau nggak bisa jawab silakan yang lain. Siapa yang bangkitin Yesus? Tuhan kok dibangkitkan bang? yang bangkitin Yesus mah Siapa Bapak. yang bangkitin Yesus? Dibangkitkan oh, bapaknya. Salah Berarti lagi dia nggak kau. bisa bangkit sendiri, Bang, Si ya? tolol ini makin salah. Bapaknya iblis, bangkitin Kenapa sih kau bapaknya. berdua salah? Wah, manusia kampret ditanya dua kali salah aja. Yang bangkitin Yesus itu bukan Bapak. Bapak tolol, bukan Bapak. Iya bapak tolong. Siapa yang bangkitin Yesus? Kutanya sekali lagi, yang bangkitin Yesus siapa? Hah? Iblis. Siapa yang bangkitin Yesus? Iblis. Siapa yang... Tuh, ini lagi makin tolol aja nih. Si tolol makin lama makin tolol aja Ya kau. kan Yesus nyawanya diserahkan kepada iblis. Berarti iblis yang bangunin tuh. Ya kan? Baru ditanya satu pertanyaan aja udah nggak bisa jawab. Yesus, siapa yang bangkitin Yesus? Hah? Katanya mau melarang orang buka gereja, ditanya ini aja lu nggak bisa jawab, tolol. Ya masa Yesus bangkit sendiri lah. Gimana lu nggak bisa melarang orang buka gereja? Iya, yang kutanya yang bangkitin Yesus. Bodak. Siapa yang bangkitin Yesus? Tolol, jawab. Iblis, iblis dibilang iblis lu. Nggak dengar apa kuping lu? Iblis. Iblis itu bapak kau. Kenapa jadi bapak kau mau Bapak. ke sini? Anjing. Yesus kan orang ini. nyawanya diserahkan kepada Iblis itu bapak Iblis. nenek moyang kau. Jangan tidak adanya. Bapak Tritunggal itu iblis, ya kan? Ya Bapak ke dalam tanganmu. Diserahkan Iya. kepada Bapak. Iblis itu yang bapak kau. Iya, tangan nyawanya Kali dia tadi. Tololnya Iya. memang diserahkan tolol. kepada iblis. Tahu nggak Bang Lugas siapa otak dibalik penyaliban Yesus? Tahu nggak? Abang Iblis. Luga. Ini kalau saya Yesus dapat tidak juga bisa mengajarkan emosi. Yang punya otak penyalibannya itu adalah iblis. Jawaban 100. Bener gak bang? Iya. Benar. Aku cuma bertanya. Aduh, si bodak. Ya kan nggak masuk akal kalau yang Buset, bangkitin jadi Yesus luga ditanya yang Tambunan. jelas bukan jawab yang benar. Masuk akal kalau yang Ini Bang, saya enggak maksudnya aku lagi baca nih Bang. Di Yohanes 13 ayat 2 Bang. Iblis telah membisikkan ke dalam hati Yudas Iscariot. Gimana kau mau bisa masjid orang kau aja manusia blow on? Berarti kan yang punya otak di balik ini kan iblis Bang. Mau buka masjid tapi ditanya noise luga, noise. kau mau buka masjid nanti di tanah Batak kalau kau orang kau nggak bisa jawab. Bang Duga betul. Terus ajaran apa yang mau kau? Itu siapa aja? Jawab. Mic-nya itu udah jelek banget loh. Putus Aja nggak bisa. Yang bangkit sebentar. Tin Yesus itu Roh Kudus. Itu aja kamu bisa jawab. Ya, Oh, yang membangkitkan Yesus itu Roh Kudus itu Bang ya. Berarti dia nggak bangkit sendiri Bang ya. Ya. ya makanya kau sekolah, jangan kau kerjaan kau ngocok mulu. Coli, Oh. cok. Itu yang bikin kau tambah tolol.
Coli-coli itu coklat Nabi Luga. Ya. Sebentar kita ada Dikit-dikit. Dikit-dikit ngocok, dikit-dikit ngocok. Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Ini Kalau ada Nabi. diajarin bukannya Bang Freddy ada Nabi nih. Nabi kau ini. Itu juga diajarin makin Nabi Luga. kayak Nabi blow on itu. gorila kau. Ini kayak gorila. Mana ada Nabi jereng bang matanya enggak? Lagi kau. Mana ada? Baru tahu Freddy, saya Nabi Freddy, jereng. itu juga ini Nabi di Kristen Orang nih. baru selesai Nabi Luga. ngomong. Freddy. Cocok Bang cocok nggak ini Irsad, jadi Bang Nabi? Ini sekali Ahmad, ini yang saya di- suka gaya lo. Coba. Lihat bro. Mana ada Tuhan turun dari langit pakai Rolls Royce bang. Ditanya Ayo, satu. dulu bang. Bro, saya cuma dengar saja ya bro. Jadi, ini setuju gak? Kalau Roh Kudus itu adanya istrinya Yesus, kata Nabi Luga. Tujuh. Istrinya Bapak, Jeb, jangan salah. Iya. Mana Tujuh aja lah. Bang Luga, sinyalnya betul Bang Luga. Kalau debat Iya, benar iya, itu, lancar, bro. kalau debat benar itu nggak ada kusir, ngejek-ngejek, nggak ada data, asal ngemangap, ya kan? Udah 3 lawan 1 aja nggak bisa. Bang Luga, Roh Kudus istri Baru Bapak. ditanya satu Roh pertanyaan. Nabi siapa ini Os? Ini nabimu. Bang Luga, nanya. mau dikatakan Nabi Luga. Apa mujizat Nabi Luga sekarang? Detik ini, hari ini, mujizatnya apa? Mujizat Nabi Luga berak. Buktikan mujizat Nabi Nggak Luga. perlu kau nanya mujizat. Kamu manusia sesat minta mujizat lagi. Nggak Iya, perlu, mujizat nggak kan perlu. coli, Bang. Udah lah, nggak ada perlawanan. Goblok. Katain orang coli, lu aja ngocok. Kabur kalau ditanya gitu. Dia tunjukkan gelaran Nabi. Nabi Tidak ada harus tunjukkan mujizatnya. mana benar Nabi? Nah, kalau diminta mujizat kabur bang ya. Ya, Mana? dia Coba buktikan. Kabur lagi dia. kabur-kaburan. Nih tadi tuh berarti ngawur di wah sayangnya nggak ada abang tadi waktu kita diskusi. Udah langsung ke tema ketuhanan Yesus saja. Tema ketuhanan Udah. Yesus saja, nggak per Tuhan. Itu kan tema-tema kemanusiaan. Iya kan? Oh. Ya udah apa yang mau dibahas? Saya kebetulan mau bikin propos Zakir naik di Stadion Gelora Bung Karno. Doakan proposalnya biar jebol, biar aku lawan dia di GBK. Makanya saya kalau ngeliat bocil-bocil ini sok-sok melawan saya, kadang-kadang saya pengen saya makan gitu loh. Saya aja Zakir naik aja mau saya telan, apalagi bocil-bocil, kucing-kucing gitu. Silakan. Bang, nggak usah Yang mau bahas itu, dibantah? bang. Bahas yang ini aja sudah. Apa yang mau dibahas ini? Aku lagi buat Yesus bukan Tuhan. Apa tadi si Nah, satu coba tadi abang ngomong buktikan apa lah itu? kalau Yesus Buka. bukan. Jangan debat kusir sama saya tadi. Bantahannya kenapa tuh? Yesus ngomong apa tadi, Sir? Ya, Ya bang Satria buka aja bang, nggak apa-apa. di Lukas 4 ya, nomor 8 ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menegaskan bukan untuk menyembah Yesus, Kenal tapi ayat itu? Terus Tuhan. salahnya di mana? Nah, kalau kita yang lain, Nabi Luga. Kalau kan Yesus itu kan Yesus itu dianggap Tuhan. sebentar. Saya bicara dulu, jangan kamu ketakutan. Orang kalau mau ngomong, kamu diam dulu. Tuh, baru saya ngomong udah ada yang ngomong lagi. Satu-satu dulu ngomong, satu-satu bicaranya. Silakan diulang lagi tadi. Yesus menyuruh menyembah Allah, Bapaknya. Terus, ayo silakan. Iya, narasi Ah, Kristen yang lain menurut dia Yesus yang Tuhan yang harus disembah. Tapi di sini kan untuk rujukannya menuju juga Tuhan. iya. Allah Gitu. itu siapanya Yesus. Tuhan Allah itu siapanya Ya, Yesus. Tuhannya Yesus. Siapanya dia? Tuhannya Bapak Yesus. kandungnya. Tuhannya Yesus. Kok jadi Tuhannya? Itu bapaknya. Manusia kambing juga kau. Ada mamanya nggak bang? Sabar. Istrinya Tuhan bang. Jangan emosi. Sabar satu-satu dulu. Itu bapak kandungnya. Kalau Allah bapak kandungnya, berarti Yesus anak kandung Tuhan bukan? Bapaknya Tuhan, anaknya pasti Tuhan dong. Betul bang. Betul. Ya udah betul. Sekali kau. Mamanya siapa? Ya. Mamanya Roh Kudus. Ya. Bang Luga, anaknya presiden itu bukan presiden. Bang Apalagi, Luga. apalagi. Anaknya Tapi gini. presiden bukan presiden. Tapi anaknya presiden itu pasti manusia. Anaknya Jokowi manusia bukan monyet. Ngerti kau? Ya, manusia kan banyak manusia. Masa anaknya Tuhan? Apalagi?
Terus Bunda Gini. Maria posisinya apa, Bang? Ini Yang kan melahirkan dia? anaknya Tuhan ya pasti. Istrinya Tuhan Anak ya? mama Bunda Maria angkat. istrinya Tuhan. Tapi ibu setuju nggak? Setuju angkat. nggak? Bang Luga, kalau Yesus itu Ibu angkat, ibu angkat. mati disalib. Setuju nggak kalau bapaknya melihat anaknya disalib, dibunuh? Ya. Setuju nggak? Terus masalahnya apa? Ya, setuju nggak? Ya, kenapa Setuju. rupanya? Ya, setuju. Jadi Yudas Ya, setuju. Iskariot Terus kenapa? diciptakan- Yudas Iskariot tentara Romawi diciptakan oleh siapa? Iblis apa Tuhan? Dengar ya, Aduh, kamu tuh teman-teman. kalau debat itu satu-satu tema dulu. Apakah Yudas Bagi Iskariot gua, kau termasuk debat satu-satu tema perbuatan dulu. rencana dari Tuhan? Jawab. Oh. Apakah Yudas Iskariot rencana Debat itu satu-satu merupakan tema. untuk Tuhan? Babi juga kau, tai. Jawab. Di mana? Udah dibilang Ayo, debat itu satu-satu tema. jawab itu jawab. Apakah Yudas Monyet satu ini perbuatan debat itu satu-satu dari, tema dulu, jangan dari Tuhan untuk memberikan memberikan rencana Yesus? anjing ini anak satu ini. Aduh. Berdebat itu Jeb, Mak dulu jangan loncat capek orang ngejawabnya, tolol. Tahan ya, tahan. Orang belum selesai satu tema udah lompat teh. Kariot lama-lama si kambing lah kau bahas. Debat itu satu-satu tema. Iya, Anaknya Bang. dulu. Bentar, Bang. Borjong. Saya tengahi, Bang. Bang, saya tengahi, Bang. Oh, Abang Luga. ucapkan pula nanti Sabar handphone dulu. ini. Abang kan nabi, Apa? harus sabar lah, Bang. Sebagai nabi harus sabar. Ya silakan. Nah, silakan. gitu. Nah, gitu dong, mantap tuh, gitu. Iya makanya saya bilang debat itu jangan lompat-lompat. Udah kayak kata ya kan. Nah, oke. Nah, Pakai baju. kan saya bilang Yesus itu anak kandungnya. Kandung Tuhan itu bukan nabi. Sejak kapan anak kandung Tuhan jadi nabi? Emang Muhammad anak kandungnya Tuhan? Kan bukan, Muhammad kan ciptaan Tuhan, bukan anak kandung. Borjong, ngerti nggak kau? Tolol lari ke Yudas lagi kau. Sabar Jangan dong. nanti handphone ini kemuncung kau. Oh, debatnya benar. Di pulau. Bang, nabi tuh harus sabar, Santai, Bang. santai. Abang harus memberi Sabar. contoh. Iya, makanya. Saya tadi cuma saya membuka data untuk Bang Frendy. Nah, tiba-tiba Anda menanyakan begitu. Nah, saya lagi bicara Ya sama Frendy. jangan tanya. Oke, Apa? jangan tanyakan Yudas ke Apa? saya ya. Tanyakan ke nenek Apa? moyang kau, silakan kau tanya. Silakan. Yudas Iskariot bukan nenek moyang saya. Saya nggak kenal. Saya yang itu namanya tidak Yudas. membahas Yudas. Kau tadi mengatakan Yesus mengajarkan menyembah Allah, nggak salah. Iya, iya. Ya, kenapa? Itu ciptaan. Anak kandung bukan Ya, iya. ciptaan. Bagi Mantap. saya Yesus bukan Manusia Tuhan, bukan kambing, Tuhan. kau. Titik. Aduh, nabi kok begini sih, Tuhan, nabi bukan. juga. Sabar lah, jadi nabi terus sabar. Kan Nabi saya juga. bilang Yesus itu kandungnya Allah Bapa. Kalau anak kandung itu tentu bukan karena Muhammad pun bukan anak kandungnya Allah Bapa. Musa pun bukan anak kandungnya Allah Bapa. Anak kandungnya Allah Bapa itu cuma satu, namanya Yesus. Kalau bapaknya Tuhan, anaknya wajib Tuhan. Susah kali kau diajarin. Istrinya Udah mati aja kau sama masuk neraka kau. siapa? Tunjukkan mujizat kau sebagai nabi. Roh Kudus. Tunjukkan mujizat Nabi Luga. Tunjukkan Mujizat bapak mujizat kau. Nabi Luga. Bapak Iya, kau kan gelaran nabi. mujizat bapak kau Tunjukkan. kau tunjukkan. Tunjukkan. Lari Hari ini lagi detik tiket. ini tunjukkan Tadi mujizatmu. temanya. Mujizatmu tunjukkan. Temanya. Jawab. Jawab. Ayo dengerin, Kapan? tadi kau bahas Bapak, sekarang kau bahas Yudas, sekarang kau lompat lagi bahas Nabi. Suka-suka kau pindah tema, Borjong. Masukkan nanti kayak kambing ke mulut kau. Pindah tema dan Versi nanti kau ada lah. kau berdebat. Bang Luda, Cocokologi kau. dibakti saja Bang Luda. Si Satriannya dibakti saja Bang. Bang Luga injili dia, Bang. Iyalah, Injili dia, Bang. minjakkan Injili dia, nanti Bang. kau ke laut. Injili, Bang, Priuk juga. kau kubaptiskan kau nanti kurang ajar. Enggak ada ilmu tapi sok-sok debat kau. Kecuali Zakir Naik cuma babu kau di sini, sok-sok jagoan kau. Yesus juga hamba Allah. Kalau debat itu satu-satu tema, Yesus juga jangan hamba Allah. Apa lompat artinya ke hamba Yudas, Allah? lompat lagi ke Pelayan mujizat. Tuhan, budak Tuhan. Jeb, coba Jeb. Ayo. Ngomong 11-12 pula dengan Bang Luga Jeb. Oke, sekarang saya tanya. Oh ya 13 Sekarang saya tanya, kalau gitu. Ibu, Ya, aduh. ibu kandungnya Yesus siapa? Jangan sampai kau salah jawab. Ibu kandungnya Yesus siapa? Ibu kandungnya. Mari. Siapa? Jawab Jeb. Roh Kudus. Jawab. Mari. Roh Kudus. Udah Kristen dia. Maria, Udah Maria, Kristen apanya? dia. Maria, Maria. Udah Kristen Maria, dia. ibu apanya? Si Bang kambing Luga. ini. Miska, si Jeff Bang ini Nabi udah Luga, Kristen, Bang Nabi Roh Luga. Kudus katanya.
Bodat. Bodak. Makanya aja Bang Luga. Nampe nang muli. Oh itu. Asia. Nampe Udah, dao Bro. siara. Nyanyilah. Udah kau jadi pendeta aja. Kalau kau jadi pendeta nggak kusiksa kau. Ngarep banget ya. Ngarep banget ya. 3 orang, 4 orang DM. Saya jadi pendeta. Banyak. Ya kau bertobat nanti kau kusiksa terus kau nanti sampai dunia akhirat. Pokoknya kalau yang melawan kusiksa sampai. Iya, Bang, Injil dulu, Bang. Injili dulu kita, Bang. Enggak, Iya kan saya bilang. Ah. Sebetulnya Ibunya Yesus Roh Kudus. Roh Kudus tuh, Prendi. Kalau Roh Kudus ibunya, berarti Yesus itu anak kandungnya, bukan hambanya. Hamba itu cuma majas. Sempak. Kau kadang-kadang susah kali kau diajarin. Dia ibunya Yesus. Doakan saya mau. Bentar, Bang. Terus? Saya luruskan dulu, Bang. Kenapa? Yang pernyataannya apa? Kenapa? Jadi ibunya Yesus, catat ya, ibunya Yesus, Roh Kudus, Iya. bapaknya Yesus, Bap Allah. Nah, kalau mamanya itu tadi Bunda Maria sebagai apa tadi, Bang? Ibu angkat. Ibu angkat, catat teman-temannya, jangan lupa itu. Marah Bang Luga. Betul. Oke, Kadang-kadang oke, kau, Bang. otak kau ada kadang-kadang ada warasnya juga. Kadang-kadang si siapa ini? Si Alhamdulillah ini. Kau kadang-kadang mulai waras otak kau. Baguslah. Iya, Bang. Kirim apa buat saya, Bang, hadiahnya, Bang? Saya kirim alamat apa ini? Alamat saya, Bang. Kau dengar Pasir, Yesus itu ibunya Roh Kudus, Pasir. Itu Nabi kau yang ngomong tuh, Pasir. Ya. Tapi ada juga ya Bang Luga ya. Orang biasanya kita ini Bang Luga ya, kalau yang melahirkan itu disebut ibu kandung. Kenapa yang melahirkan disebut ibu angkat tuh Bang Luga? Karena begini, karena Maria itu hamil itu nggak ada suaminya, nggak ada yang meniduri dia tiba-tiba hamil, wajar dong ibu angkat, karena kan nggak ada hubungan seksual. Jadi Tapi kalau Maria punya suami, menikah seksual, baru namanya ibu kandung. Oke. Nah Yesus aja udah ada Yesus aja di sorga udah ada, Maria belum tercipta, Yesus sudah ada, gimana mau jadi anak kandungnya? Ada berarti aja kalau ini. yang menciptakan Maria berarti anaknya gitu ya, Yesus. Betul. Oh, berarti neraka. Yesus yang menciptakan si Maria, makanya dia ibu angkat doang. Ibu kandungnya Yesus itu Roh Kudus, makanya siapa nih si Pasir ini, otak kau belajar, jangan cuma muncung kau yang sekolah, otak kau pun sekolah. Betul. Paham kau? Bang Luga, saya Bang on cam nih. Luga. Belum lagi ketemu Nabi ya kan? Bang, open cam dong, Bang. Jangan cuma muncung sekolah, otak pun perlu sekolah. Betul. Serangan Bang Luga. Dengar Pak Pasir. Kalau awak berapa? Bang Luga. Kalau awak itu apa? Kalau awak. Maksud saya begini loh Pasir, jangan cuma muncung kau aja yang kau sekolahin, otak kau pun perlu kau sekolahin. Bang Luga. Biar ada tapi keseimbangan, paham nggak? Aku dapat informasi si Pasir ini otaknya simpan di pantat Bang Luga. Yang mana tuh? Kapan lagi ketemu Nabi ya kan? Jarang-jarang Bang Luga naik ke sini lah. Nah, wes. Mantep, cakep. Kamar kacamata nih, alhamdulillah nih. Bang, dukung saya dong, Bang. Saya pendukungnya Iya, Bang. jadi nih. janganlah. Iya, maksudnya gini loh, Bang. Alhamdulillah, janganlah Bang Nabi Luga diadakan pemberontakan. Si Pasir ini kan sudah hampir mau memberontak ini, makanya saya marah. Kalau si Miska kan udah saya angkat jadi pendeta khusus daerah Malaysia, dia yang pegang Malaysia nanti si Miska. Jadi 100 juta per bulan. Bang Luga. Kau jadikanlah si Bang Al jemaat kau. Jadi jawaban pun. Minta perpuluhan. Iya kan? Abang pakai perpuluhan juga, Daripada Bang. kau jual. Abang Luga. Ya pakai dong. Cakep. Cakep. Oh iya, gimana mau bisa kaya raya kalau nggak pakai perpuluhan? Kan harus ada perpuluhan 1/10. Iya. Berapa tuh Bang? Sekali kasih kalau ke gereja tuh berapa Bang kira-kira Bang? Lah kalau misalnya Bang Luga jangan joget-joget lah. Oh, orang ditanya kok. Nyelam pula lagi nih Nabi kita ini, aduh. Apa? Jangan kelamaan Bang Luga, Nabi Luga. Ya, Nabi. Oh iya, lanjut. Injili kita Iya, dulu Bang, jadi- Injili kita dulu. Enggak dengar. Jadi gini Saya loh, mau tanya kan. dulu perpuluhan tadi.
Kalau persepuluhan itu, misalnya contoh, si Miska kan misalnya jadi jemaat saya. Miska kan punya penghasilan katakanlah 5 juta per bulan. Berarti Miska wajib menyetor kepada saya 500.000 per bulan. 1/10 dari gaji kita, 5 juta berarti 500.000, berarti itu disetor ke gereja 1/10. Itu di luar persembahan-persembahan yang lain. Makanya kenapa gereja cepat menyebarkan Injil? Karena dananya kuat, yaitu 1/10. Jadi itu duit yang 1/10 kan kalau misalnya perpuluhan itu yang memakai duitnya tuh sebetulnya siapa Bang Luga? yang perpuluhan itu memang digunakan bukan hanya untuk pendeta, tetapi pendeta yang ngatur. Tentunya lebih banyak ke pendeta dong, karena kan pendetanya yang banyak berkiprah. Tapi tujuan utamanya adalah nanti memperluas gereja, menjangkau jiwa-jiwa, gitu loh. Tapi Pendetanya kaya ya Bang Luga ya? pendeta apa? Pantasan pendeta-pendeta tuh banyak yang kaya lah ya. Tergantung, Kak. Lah tergantung kalau pendetanya memakai perpuluhannya untuk membawa jiwa-jiwa baru. Ya kalau jemaatnya 2 juta ya wajar lah pendeta kaya. Kalau jemaatnya sampai 1 juta orang, iya kan? Kalau jemaatnya susah bang abangku. Kalau jemaatnya susah gimana? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Gini, pertanyaan bagus gini. Jemaat paling susah itu UMR. Misalnya gajinya 2 juta sebulan. 2 juta pun pas harus kasih perpuluhan. 2 juta dari 1/10 berarti 200 kan? Nah, 200 kasih. Tapi di dalam gereja ada lagi namanya persembahan diakonia. Nah, itulah untuk membantu orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang susah perlu juga kita bantu. Itu namanya diakonia. Itu di luar persepuluhan. Jadi nanti bikin lagi persembahan per bulan, persembahan. Nah, nanti diakonia itulah bagi-bagi ke orang susah seperti itu. Bang, mau nanya lagi nih Itu bang. wajib. Nggak ada orang yang terlalu miskin untuk membayar persepuluhan. Ya, silakan. Ya, kan ini bang di Kristen ini kan ada yang setuju sebagai abang sebagai nabi, terus ada juga yang enggak. Nah, dengan yang enggak itu gimana abangku? Pendapatnya abang nih gimana? Mereka abang anggap apa di situ? Saya anggap kucing. Saya nganggap mereka itu saya anggap kucing. Jadi di mata saya itu saya anggap mereka itu seperti nggak ada. Karena yang menolak saya sebagai nabi itu sebenarnya minoritas yang berlagak mayoritas. Yang menolak saya Protestan. Protestan itu udah minoritas di Indonesia. Yang paling hebat fanatik itu orang-orang seperti saya. Jadi kalau ada orang susah menganggap saya sebagai nabi palsu, ya nggak apa-apa, orang susah. Ngapain diladenin? Orang dia tidak punya pengaruh apa-apa kok, nginjil nggak bisa, akun-akun hoak, biar nggak berani. Nah terus ngatain saya, nah lu aja ketemu Islam aja nggak berani, lo mau ngatain gue nabi palsu, oh, lu lebih penakut dari gua. Bang Luga, Harusnya kalau begitu masa masih nabi hebat. palsu lebih berani dari manusia palsu, benar Bang nggak? Luga. Iya Bang Luga, dengar ya. Berarti masih hebat Islam Bang Luga. Islam aja mendukung nih kalau Bang Luga nabinya Kristen, nggak kami tentang itu kan? Nah makanya orang-orang yang nanti paling sial nasibnya di alam semesta adalah orang-orang Kristen yang menolak saya sebagai nabi. Itulah yang disebut sampah akhirat, sampah lautan api di neraka kelak. Oh, ditempatkan Jadi di mana deh Bang Luga? orang-orang seperti itu kita tidak bisa lalu rubah lagi karena memang mereka sudah tercatat namanya di neraka. Bang, Seperti itu. kan gini bang. Mbak Miska aku nanya lagi mbak. Kan abang nih sudah tercatat sebagai nabi. Kapan abang ngeluarin ini Bible baru yang masuk namanya abang Luga di situ sebagai nabi? Bagaimana Injil Paulus? Luga. Oke, saya jawab. Ya, Saya Injil jawab Luga gitu ya, Injil Luga. begini. Kitab suci dengan nabi itu adalah tugas yang berbeda. Ada nabi tulis kitab suci, ada nabi tidak menulis kitab suci. Ada kasih 2 job, ada yang kasih 1. Penulis suci itu memang percayakan kepada Israel, ya. Tulisan kitab suci hanya dipercayakan kepada orang Israel dan itu sudah berhenti. Kitab suci tidak perlu ditulis lagi. Nah, saya sebagai nabi itu hanya mengkonfirmasi saja, ajaran saya tidak ada yang bertentangan dengan Alkitab. Saya cuma meneruskan apa di Alkitab. Kira-kira seperti itu. Misalnya, saya melihat bom-bom di neraka. Nggak perlu dong saya tulis kitab suci bom-bom di neraka karena sudah ada dasar ayatnya menolak Roh Kudus masuk neraka. Jadi nggak perlu saya tulis kitab suci karena ajaran dasarnya udah ada. Misalnya contoh. Ya, Bang, tapi juga, kelihatan bom-bom Sofian masuk neraka semua itu bang. ya cuma Uniripa, Umidini, terus yang masuk ke ada si Reski masuk Kristen. Ya,
Baru nama-nama itu yang kami dapatkan. Masuk surga apa neraka itu tadi bang? Kalau menurut Bang Luga, si Edis TV itu kemana kira-kira? Kalau Edis TV kan, dia kan orangnya tidak mau memberitahukan identitasnya dia, karena dia takut kehilangan tur. Jadi dia cuma fokus di posisi netral. Injil kan posisinya netral, yang seluruh gereja bisa mendukung. Kalau dia tanya apakah Luga nabi, pasti tolak. Nah, setiap yang menolak saya sebagai nabi pasti masuk neraka. Bang Gitu. Luga, Apalagi dia Bang berada Luga. di grupnya Sofiatul, kemungkinan besar dia masuk neraka juga. Bang Luga dengar. Kalau si Edis ini Bang Luga, dia ini kan oten nih, tetapi dia memalsukan hadis-hadis orangnya Islam. Orang Islam tuh bagaimana Bang Luga menurut Bang Luga? Orangnya Islam gimana Bang Luga? Nah, kalau itu kan saya tidak mengerti masalah hadis seperti apa, tetapi yang saya tahu, Edis TV menolak nabi-nabi Tuhan, maka dia pasti masuk neraka. Sekalipun Injil, ya, karena banyak banget penginjil yang menuju lautan api itu karena menolak nabi-nabi Tuhan. Kami udah dapat penglihatan, gitu. Jadi bukan masalah pengikutnya banyak, mereka jauh lebih banyak daripada yang masuk surga, ya. Oh, Bang Luga, pengikutnya banyak. Ingat, yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Jadi kalau mereka mau ke neraka rame-rame ya silahkan, gitu. Karena Edis TV sendiri kan juga dia tidak dekat sama saya. Ini nih si pasir ini salah satu. Juga dia. Bang Luga, si pasir di bawah ini salah satu ditempatkan ke neraka juga kan? Salah satu juga kan? Si pasir yang mana tadi? Yang Oh, ya, Bang menghina Deddy, Nabi apa Luga kabar? tadi. Sehat Yang Bang ini. Luga. Bang Deddy. Ini Bang Deddy ini sudah saya percayakan megang nanti gereja di Kalimantan ini. Bersama dia kan Kalimantan Timur, kalau Miska kan Kalimantan Barat. Dia mau jadiin gembala sidang nanti di sana. Thank you Bang Luga. Pokoknya saya selalu bersama Bang Luga. Terus. Selalu mendukung penginjilan pendakwahan Bang Luga. Ini Bang Dede ini Islam apa Kristen ini? Islam, saya Islam. Apa Kristen ini? Oh iya. Islam. Oh berarti keren lagi Islam Iya, ya, yang Kak, mendukung saya Bang Luga ya? Iya, saya salah satu pendukung Bang Luga. Teman saya bola. Saya salah. Oh. Berarti dari Islam ini lebih keren mendukung Bang Luga ketimbang oten-oten ya yang menghina Luga ya. Betul. Iya, makanya saya bilang orang Islam ini nanti di akhir zaman akan diangkat Tuhan derajatnya. Orang Islam akan diangkat Tuhan derajatnya, lebih diberkati. Makanya saya kan lebih mulia orang Islam daripada model-model kayak si Edis. Karena kenapa? Edis ini dan kawan-kawan ini kerjanya menghujat, ya. Iya. Kerjanya menghina, mentertawai orang. Kita kalau berdebat keras boleh, tapi jangan mentertawai orang, menghina, jangan. Menghujat Tapi orang kan nggak boleh ya. kerjanya mereka kan dikit-dikit bikin orang ketawa karena dia udah di Amerika. Kalau dia di Indonesia udah pasti ditangkap. Iya. Nah, nggak boleh begitu. Makanya saya tidak suka seperti itu. Betul. Bang Tapi Luga teman-teman doakan ya. Saya ini akan mengadakan debat. Memang debat dengan Zakir Naik ini memang banyak tertunda karena memang masih proses mungkin ya. Tapi sepertinya dengan saya mendirikan gereja-gereja baru ini, saya kayaknya sudah harus sering berdebat dengan Farid Naik dengan Zakir Naik, karena hanya dua orang ini yang bisa saya rasa menampung kekuatan saya untuk berdebat. Jadi saya rencana mau bikin itu di lapangan-lapangan besar seperti di Kalimantan, di Sumatera, ataupun di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi ke depan-depannya saya akan bikin debat di Kalimantan, di Stadion Gelora Bung Karno, dan di Sumatera Utara untuk dialog akbar. Sebentar Bang Luga, Bang Jeffrey, Bang MG, kalau misalnya sebentar lagi ini kan rencana mau keluar nih kalau jadi, sebentar aja. Jadi selagi saya tidak di Komal jangan naikkan orang ya. Oh iya. Kecuali Bang Al boleh, kemudian Bang Audios boleh. Yang lain nggak usah selain itu ya. Oke, siap. Jangan sampai ada keributan, di Komal saya. Karena tipe-tipe yang lain kita udah paham kan? Di sini kan ada yang bertanya kepada saya, sama Bang Juma dulu debatnya
Snelom sama dokter sebelum sama dokter Zakir Naik. Kami waktu itu sudah menyediakan 7 ekor babi sama 7 ekor kambing. Bang Juma mengatakan, Bang Luga, saya bukan kelasnya Bang Luga. Bang Luga itu kelasnya di debat terbuka. Jadi Bang Juma sendiri sama saya sudah mengundurkan diri debat. Kalau enggak udah dari dulu saya debat sama dia. Karena di Indonesia ini Juma dengan Donditan itu sudah nggak berani lawan saya. Saya tahu acara kemarin dan bilang Bagana Bogono dan tempat udah 3 hari kemudian dia batalkan acara. Jadi memang kelas saya bukan di Bang Dondit. Jadi mereka yang tidak mau. Saya itu kelasnya cuma memang dokter Zakir Naik. Jadi bukannya saya sok-sok jadi pahlawan. Ngapain saya kalah dengan ada aja. Aku aja udah debat sama 9 kali dengan Moko Ginta, gimana sih? Gitu. Jadi Dan saya pun debat. Bang Luga ini Bang Jumo udah berkecimpung di dunia debat ini nggak hanya setahun 2 tahun, memang sudah puluhan tahun. Itu perlu diakui tuh kredibilitasnya Bang Luga ini sebagai debaters dari Kristen ya, dari karismatik gitu. Memang jam terbangnya sangat luar biasa di offline maupun online. Nah itu yang perlu diakui teman-teman. Itu keren. Lanjut Bang Luga. Iya, jadi saya bukannya menghina Bang Juma teman saya, ya, dia teman saya. Tapi dia pernah ngomong sama saya, Bang Luga, silahkanlah debat dengan yang kelasnya debat terbuka. Ya kalau orang udah ngomong gitu masa saya paksa sih? Ya oke, saya lawan Donditan, menurut saya terlalu lemes, ya. Karena dia debatnya kritik teks, ngebahas masalah babi dengan babi hutan. Menurut cocok saya lawan dia. Pak Haritano Sudibyo juga udah bilang Bang Luga nggak cocok lawan Donditan. Makanya satu-satunya lawan saya yang seimbang adalah Zakir Naik. Hanya itu aja. Makanya saya udah siapkan proposalnya. Semoga 3 debat saya bikin di Kalimantan, di Sumatera, sama di Stadion Gelora Bung Karno. Kalau di Sumatera saya targetkan yang hadir 3 juta orang. Di lapangan terbuka yang nonton 3 juta orang di Kalimantan. Nah saya itu debatnya tuh kelasnya begitu, bukan mohon maaf, bukan di TikTok, bukannya saya apa gitu loh. Saya tuh maunya tuh yang nonton 3 juta, 2 juta di lapangan-lapangan raksasa, baru namanya debat begitu ya. Keren. Kalau si Edis biarlah dia di TikTok Amerika, biarlah dia. Lah kalian ngikutin saya di pindah ke Amerika. Iya, jadi Bang Luga itu Nabi lawan Edis sudah. Iya silakan bro. Terkait agenda yang kemarin setelah dibicarakan kemarin, itu gimana Bang Luga yang di GBK ini? Terrealisasi atau tidak? Belum. Jadi begini, saya sudah membicarakan ini kepada kelompok. Bentar Bang Luga, jadi kan Bang Luga. Kenapa dia? Bentar. Satria. Kenapa? Terus aja dipancing-pancing biar rame. Iya, sebenarnya. Tapi sinyalnya terbental itu si Nabi Luga. Jadi tadi Maryam itu mama angkatnya Yesus ya kan? Roh Kudus itu ibu kandungnya. Coba kalian ini masih ada nggak di bawah dia? Biasanya ada tuh masih itu. Kepental itu Bang Luga itu. Jaringan kali, Bang. Coba lihat Bang. Oh ini ada nonton. Bang Luga naik lagi. Dipersilakan naik lagi. Masih naik lagi aja tuh. Naik lagi. Seru kalau ada Bang Luga. Banyak penggemarnya Bang Luga ini. Mana ini? Gak ada Oten nih yang melawan Bang Luga. Aku seneng nih kalau ada Oten yang melawan Bang Luga. Wah nggak berani lah. Sekelas Nabi mau berhadapan dengan sekelas jemaat ya beda jauh kastanya Bang. Bang Luga kan sekelas Nabi dia. Jemaat-jemaatnya mundur lah. Lu serius Bang? Serius. Bidat-bidatnya Kristen itu dia babat habis sama Bang Luga. Lu penggemarnya Bang? Yang bener aja lu Bang. Kenapa? Lu penggemarnya? Temannya Bang Luga. Teman lama saya sama Bang Luga. Oh gitu. Nah jangan besarin saya lah, besarin aja Bang MG itu. Janganlah, kita sejajar aja Bang, disejajarkan aja besarnya kita. Jangan.
Satria, sejajarkan aja aku dengan Bang Dedi. Jangan. Sejak kapan kenalnya Bang Dedi? Wah, jadi dari zaman WA, Zoom, Oh. lihat sampai ke TikTok. Udah 5 tahun 6 tahun lah. Kita follow-followan Bang. Aku kepengen inilah. Nanti Abang sering ini juga diskusi. Enggak, saya enggak. Teman-teman paling teman-teman. Kalau saya itu nyediain tempat aja. Biasa saya live, kalau lagi pengen live saya. Kalau enggak. Udah follow-followan lah kayak gitu. Udah berteman, Bang. Loh, Oh iya? ini kan Bang MJ kan ketemu saya yang ada Pak Darman itu. Oh iya ya. Ya, itu saya. Aduh. Rame itu Bang. Orang lama tuh Dedi bilang, tuh Bang. Woi, luar Naik lagi Bang Luga, naik lagi Bang Luga. Naik. Ada Bang Iqbal di bawah aku nggak bisa kasih naik. Coba kirim permintaan Bang Luga di multi. Tapi itu waktu itu Bang Dedi, beliau kan nggak ini orangnya nggak memperpanjang masalah waktu itu ya. Waktu kita yang ribut itu kan, yang ada perselisihan. Oh iya. Enggak. Saya dimarahin Bang, habis itu dia datangin ini saya, lalu kita ngobrol-ngobrol. Kan saya turunkan itu beliau. Ketemu di room lain biasa-biasa aja dia. Ya syukurlah. Sama saya juga ini sih, awalnya sih sempat ini juga. Memang beliau begitu. Ternyata masih family juga Bang. Iya. Oh ya di Kaltim Bang. Saya di Kaltim juga. Ya di Kaltim, beliau kan di Kaltim di sana loh, di sebelum Longikis itu. Betul. Kalau Abang sendiri di mana Bang? Oh, saya di Samarinda. Oh Samarinda. Iya. Oh berarti sama-sama dong sama Iqbal tadi yang kata Bible itu. Kata Bibel ya. Kemarin itu bilang mau ngajak kopi kan, udah saya DM itu nomor saya itu, cuma belum ada kabar kan. Oh iya dah, aku ntar juga mau ke tempatnya itu si siapa? Iqbal.